adalah perlu sekali disuburkan demi kelancaran kerjasama ekonomi dan sosial antara negara-negara yang telah berkembang dengan negara-negara yang sedang atau kurang berkembang. Saya menyadari bahwa di benua Asia dan Afrika dewasa ini terdapat daerah-daerah ketegangan yang merupakan bahaya laten terhadap perdamaian dunia dan kemajuan negara-negara Asia Afrika, Asia Tenggara, Asia Barat atau Timur Tengah, dan seluruh daerah Afrika Selatan adalah tempat-tempat sumber ketegangan yang saya maksudkan di atas. Pada hemat saya, ketiga-tiganya adalah menyangkut suatu masalah yang fundamental sama. Apa yang sedang berkecamuk di tiga daerah tersebut pada hakikatnya adalah suatu proses dekolonisasi yang sedang deras berjalan ke arah nation building dengan saling bertarung dan saling terjalin proses integrasi dan proses disintegrasi, diganggu dan dihambat oleh permainan kekuatan-kekuatan dari luar daerah tersebut. Kami dari Indonesia berpendapat bahwa dalam proses sejarah yang demikian itu, kita semua tidak dapat bersikap lain daripada memainkan peranan sebagai katalisator untuk memenangkan proses integrasi atas disintegrasi dengan jalan kerjasama regional di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik sesuai dengan dasar-dasar piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga setiap bangsa memiliki ketahanan nasional yang sekaligus dapat menetralisir daerah-daerah tersebut dari permainan kekuatan dari luar. Indonesia percaya bahwa kita memiliki dasar-dasar bersama yang kuat ke arah itu. Yang saya maksudkan adalah dasar sila Bandung kita telah menjadi kebulatan tekad bangsa-bangsa Asia Afrika sejak 15 tahun yang lalu. Indonesia melihat bahwa prinsip-prinsip tadi banyak mendapat ujian zaman, dan Indonesia bertekad melaksanakannya justru karena prinsip-prinsip tadi memang untuk menjawab ujian zaman itu. Tidak perlu diragukan bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi dasar sila Bandung itu menurut huruf dan semangatnya. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan non-aligned tetap dijalankan. Non-alignment Indonesia justru untuk menjamin politik luar negeri bebas aktifnya. Dan bebas aktif yang dianutnya tidak berarti steril atau bertopang dagu terhadap masalah-masalah internasional. Dengan latar belakang itulah Indonesia memprakarsai konferensi menteri-menteri luar negeri baru-baru ini di Jakarta mengenai masalah Kamboja. Saya tidak akan menjelaskan lagi malapetaka yang menimpa Kamboja dan hasil-hasil konferensi itu. Saya hanya ingin meyakinkan bahwa tujuan konferensi ini adalah untuk membantu menegakkan kedaulatan dan integritas yang menjadi hak sah bangsa Khmer, menghormati netralitas Kamboja yang berulang kali telah ditegaskannya, dan mencegah meluasnya peperangan di Asia Tenggara demi terwujudnya perdamaian wilayah itu yang menjadi hak bangsa-bangsa Asia Tenggara pula. Juga tidak perlu saya jelaskan bahwa apa yang disuarakan oleh konferensi Jakarta tidak lain adalah pelaksanaan jiwa piagam perserikatan bangsa-bangsa, di mana kita semua berusaha juga untuk melaksanakannya. Akhirul kalam, menjelang usia 25 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa sekarang ini, saya ingin mengulangi kepercayaan Indonesia kepada kebenaran dasar dan tujuan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kepada tujuan peringatan 25 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu perdamaian, keadilan, dan kemajuan. Walaupun tidak selamanya berhasil, kami tetap menaruh kepercayaan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, justru karena kami sendiri bersama-sama negeri Belanda dapat menyelesaikan sengketa Irian Barat secara adil melalui organisasi dunia ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua dan seluruh kelompok Asia Afrika di Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Terima kasih.